Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulidia, kelas BKIE NPM 2041040351. Nomor 1. Musuh utama dalam kepenulisan karya ilmiah adalah plagiasi. Jelaskan pendapat Anda mengenai tindakan plagiasi dan bagaimana semestinya Anda sebagai mahasiswa bersikap dalam menanggapinya. Jawab. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji karena dengan kata lain kita mencuri karya ilmiah, karya milik orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapatkan hukuman berat. Tindakan ini mencoreng dan memburamkan dunia akademis, bahkan bisa disebut kejahatan intelektual. Sebaiknya pada saat kita menuliskan kembali kalimat orang lain, akan lebih bijak kita mencantumkan sumber yang menjadi referensi kita dengan jelas, atau kita bisa menggunakan informasi yang berupa fakta umum. 2. Jelaskan tahap-tahap persiapan penulisan karangan ilmiah. Secara umum, tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam menyusun karangan ilmiah dibagi menjadi 5 tahap, yaitu 1. Persiapan, 2. Pengumpulan data, 3. Pengorganisasian dan pengonsepan, 4. Pemeriksaan atau penyuntingan konsep, dan 5. Penyajian. Tahap persiapannya adalah tahap awal yang perlu dilakukan dalam menulis karangan ilmiah. Tahap ini terdiri dari memilih topik, menentukan judul, dan membuat kerangka karangan. Topik yang dipilih sebaiknya topik yang menarik dan diketahui oleh penulis. Selain itu, topik yang baik adalah topik yang mempunyai lingkup yang terbatas. Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya dan menentukan judul. Dalam karangan ilmiah dilakukan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan: apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana. Dan selain itu, kerangka ilmiah yang akan menjadi acuan dalam membuat karangan sehingga akan menjadi runtut dan teratur dalam memaparkan atau menganalisis masalah. Tahap kedua dalam menulis karangan ilmiah adalah pengumpulan data. Data dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu media dan lapangan. Data yang diperlukan dapat diperoleh dari media antara lain buku, koran, majalah, internet, ataupun media yang lain. 3. Menulis karya ilmiah bermanfaat untuk diri penulis, pembaca, masyarakat, dan ilmiah pengetahuan. Jelaskan apa saja manfaat menurut Anda. Jawab. Dapat menambah cakrawala pengetahuan seseorang dalam hal apapun. Semakin sering menulis karya ilmiah, maka kita sering terbiasa untuk kedepannya dalam menulis karya ilmiah. Karya lainnya lebih melatih keterampilan kita dalam membaca. 4. Jelaskan sifat bahasa yang unik sekaligus universal. Jawab. Selain bersifat unik, bahasa juga bersifat universal. Artinya adalah ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, semua bahasa mempunyai bunyi vokal dan konsonan. Setiap bahasa mempunyai satuan-satuan yang bermakna, baik berupa leksikon, frase, klausa, kalimat, dan wacana. 5. Dari manakah bahasa Indonesia berasal? Jawab. Akar dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu atau Jawi yang relatif mudah dipelajari. Persebaran bahasa Indonesia di antara penduduk lokal sangat pesat karena campur tangan kerajaan Sriwijaya yang pada saat itu menjadi penguasa jalur perdagangan di Nusantara. Pada masa penjajahan bangsa Indonesia
penjajahan bangsa Belanda di Hindia atau nama Indonesia di kala penjajahan Belanda. Bahasa Melayu adalah bahasa resmi kedua untuk korespondensi dengan orang lokal dan juga dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Rakyat atas perintah Gubernur Jenderal Rosusen. 6. Jelaskan fungsi bahasa sebagai bahasa pemersatu. Jawab. Pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia diketahui mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa Indonesia dan negara. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, bahasa di Nusantara. 7. Jelaskan makna dari peribahasa bahasa menunjukkan bangsa. Jawab. Makna pertama, berbahasa Indonesia menandakan seseorang berasal dari negara Indonesia. Berbahasa Arab menunjukkan seseorang berasal dari negara Arab, dan seterusnya. Yang maksudnya bahasa yang digunakan menunjukkan asal seseorang. Inilah makna pertama. Makna kedua, bahasa menunjukkan jati diri seseorang. Maksudnya bahasa yang menampakkan pola pikir, kebiasaan, sifat kudus, atau kecerdasan seseorang. Inilah mengapa seseorang bisa membaca bagaimana level berpikiran orang hanya dari cara orang menggunakan bahasa. 8. Apakah tepat dan baik seandainya Anda sebagai mahasiswa berbicara dengan rektor atau pimpinan universitas menggunakan kosakata bahasa alay? Misalkan Anda berkata, Bapak lebay deh, masuk gitu aja dibikin pusing, kelewes aja kali, dan jelaskan berbahasa berkaitan dengan norma adat dan budaya. Jawab. Menurut saya, berbicara seperti itu kepada pimpinan universitas sangatlah tidak sopan, dan mengkritik seperti itu juga tidak sopan, karena pimpinan tidak mengurus satu permasalahan saja, tapi banyak berbahasa berkaitan sekali dengan norma dan budaya, karena kita diajarkan berbicara dengan sopan kepada yang lebih tua dan bersikap baik kepada yang lebih tua. 9. Apa perbedaan bahasa lisan dan tulisan? Jawab. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, rumit oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis, tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual atau bahasa yang dihasilkan dengan manfaat tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. 10. Kembangkan topik kalimat berikut ini menjadi satu paragraf dengan menggunakan tanda baca yang tepat. A. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah keseharian hidup masyarakat. 1. Paragraf. B. Mendidik anak usia dini harus dapat mengoptimalkan periode usia emas pada seorang anak. 1 paragraf. Jawab. A. Tanpa kita sadari pula, gadget atau smartphone yang ada di genggaman kita ini telah mengubah keseharian hidup kita. Contoh, mulai dari mengakses informasi menjadi lebih mudah, mungkin untuk keperluan belajar dan kebutuhan pribadi lainnya.
kebutuhan lainnya menjadi lebih mudah. B. Pendidikan usia dini pada anak ini memang sangat penting karena di usia 0 sampai 8 tahun ini adalah masa-masa emas seorang anak-anak usia ini sangat aktif, dinamis, antusias, dan hampir selalu ingin tahu terhadap apa yang dilihatnya, seolah-olah tak pernah berhenti untuk belajar. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.